Ibu harus memahami bahwa jangankan ibu, seorang nabi aja itu bisa terpisah dengan anaknya dalam hal akidah. Seperti Nabi Nuh. Padahal Nabi Nuh sudah memperlihatkan rentetan mukjizat, fakta, fenomena, kebenaran di depan mata anaknya. Tapi toh ternyata anaknya tetap aja ingkar. Apatah lagi ibu yang dalam keadaan hidup sekarang ini ya serba duniawi. Gitu. Ya, Bang. Pandangan orang terhadap sebuah kebenaran itu biasanya tertuju apa yang dilihat. Apa yang dilihat. Apa yang kemudian menjadi kenyataan di depan manusia, itulah yang diimani. Nah, jadi solusinya gimana? Ajak aja beliau ini untuk berdiskusi baik. Ajak diskusi baik. Buka ruang untuk berdiskusi. Kalau kemudian ibu merasa bisa mengarahkan ke kami, insya Allah kami akan ajak beliau diskusi. Siap. Kami akan membantu. Selama anak ini mau berdiskusi, kan gitu. Tapi kalau anaknya nggak mau diskusi seperti anaknya Nabi Nuh, dia hanya membangkang. Maaf Bang, potong dulu Bang. Iya. Tempat dia goyang Bang dengan imannya waktu kurang lebih setahun yang lalu. Dia bilang gini, kan kebetulan saya waktu itu masih ikutin Bang Cuma. Dia bilang gitu, dia agak stres dengan kondisi pekerjaannya, ya wajar ya. Terus dia bilang, percuma mah, Tuhan Yesus aja dia bilang gak bisa bantu. Iya nak, memang dia manusia gak bisa bantu. Tapi ternyata dia udah bergoyang seperti itu. Setelah kembali ke orang tua angkatnya yang kakak dari suami saya, dia kembali kekuatan imannya karena memang terus-terusan didoktrin sama keluarga Katoliknya itu Bang. Sementara saya untuk menjangkau dia susah sekali Bang. Jadi saya aduh gimana gitu Bang. Ya, insya Allah nanti saya ini Bang, terus ini Bang akan saya usahain kalau ketemu dia sama dia, saya akan masuk pelan-pelan dengan apa saya mampu. Tapi mungkin suatu saat kalau saya mengajak Abang untuk agar dia mau berdiskusi dengan Abang, Abang bersedia ya Bang ya? Iya, sangat bersedia. Jangankan dia, Ferdinand aja udah kutunggu hampir sebulan. Gitu, Bu. Jadi sampaikan ke beliau, ada beberapa narasumber materi debat agama yang siap untuk berdiskusi. Siap. Gitu. Ya, Bang ya, betul Iya. ya. Saya bingung Bang, ini gimana cara masuknya, benar-benar kata Abang. Nanti kalau udah kita ketemu dengan luasa akan saya ajak masuk ke rumbang Juma Bang. Sebenarnya ya saya gimana ya Bang, berarti perasaan seorang ibu Bang gimana terpisah. Ibu anak laki-laki itu kan milik ibunya ya, sementara dia berbeda keyakinan dengan saya gitu Bang. Itu saya sering dibully juga Bang sama, maaf ya, ada seorang pemuka agama dia dari muslim yang agak kurang bijaksana dulu gitu. Ada dia nggak tahu latar belakang kehidupan saya seperti apa gitu. Jadi saya juga dari awal udah nggak ingin Bang anak saya diasuh gitu sama kakak ipar saya. Cuma kadarullah saya belum waktu itu Allah bukan tidak mampu ya, keadaan saya sangat sulit gitu Bang. Gitu, bukan hanya dari segi ekonomi tapi kondisi mental dan emosional keluarga saya dari pihak saya gitu Bang. Hingga akhirnya anak itu lepas gitu Bang, gitu. Kompleks memang permasalahannya waktu itu Bang. Bang hanya itu Bang curhat saya Bang. Tadi saya udah tersedih dari dia bayi itu, saya udah sering nangis. Saya kebayang dia akan berbeda dengan saya, walaupun saya ilmu sedikit agama tidak seperti dengan Abang ya yang paham Bible, kebayang itu anak saya ya. Tapi kadarullah Allah belum mempertemukan saya dengan dia tuh sampai iman gitu Bang. Iya, jadi misi Bang. Jadi yang sekarang yang perlu dibenahi dulu itu Ibu. Ya. Mental Ibu dulu yang harus dibenahi. Mental kesiapan Ibu untuk menghadapi segala keadaan. Itu dulu. Ibu jangan terperosok dalam suasana merasa gagal. Itu tugas kita yang penting sudah tersampaikan, sudah kita ajak kepada kebenaran,
Kalau toh dia menolak, serahkan kepada Allah. Ibu jangan kemudian merasa gagal. Jangan. Karena tak ada daun kering jatuh di atas muka bumi ini tanpa seizin Allah. Biarin. Ibu sudah menyampaikan, ibu sudah mengutarakan, ibu sudah mengajak kepada kebaikan. Tetap saja dia tidak mau. Justru cenderung muncul keadaan di mana dia menentang dan seterusnya. Ya serahkan kepada Allah. Pasrahkan kepada Allah, kepasrahan ini Anda isi, ibu isi dengan belajar. Belajar dan belajar. Perlihatkan. Ini loh Islam itu. Silakan Anda berleha-leha dengan agama Anda. Ada saat di mana Anda akan jatuh. Tapi kita niatnya tulus, ikhlas karena Allah. Tetap belajar. Isi diri ini dengan ilmu. Ajak beliau diskusi setelahnya. Isi dengan ilmu, perlihatkan bahwa aku ini ibu yang baik. Bukan hanya seorang ibu yang harus Islam, harus kamu ikut aku, harus kamu seperti aku, harus ninggalin agamamu. Enggak, bukan kayak gitu. Ibu dulu yang harus kuat mental. Ibu dulu yang harus menguatkan pribadi ibu. Setelah itu kemudian tampil. Dia terima ataupun tidak terima, sandarannya kepada Allah. Aku serahkan kepadamu ya Rabb. Beliau adalah milikmu, beliau adalah ciptaanmu. Saya hanya ibu yang kamu titipi anak. Aku sudah menjalankan amanahmu, aku sudah menjalankan tugasku sebagai seorang ibu. Kalaupun dia membangkang kufur terhadapmu, semuanya kuserahkan kepadamu. Tugas ibu sudah selesai. Tugas ibu sudah selesai. Nah, selanjutnya ibu harus kuat. Terima keadaan itu. Kenapa ibu? Dia menjadi muslim pun belum tentu tak ada masalah. Bisa jadi muncul masalah besar. Gitu. Jadi kita itu sebagai seorang ibu, ya. Karena sekarang juga saya adalah seorang ibu nih sekarang ini udah 3 tahun. Ibu harus memiliki jiwa dan pikiran yang besar. Selangkah 2 langkah lebih ke depan daripada anak. Itu harus. Itu harus. Jangan kita menjadi lemah di depan mereka. Karena harta jangan lemah. Karena ilmu apalagi. Jangan. Jangan. Kita harus tetap di atas dari mereka. 2 langkah ke depan dari mereka. Dengan tata cara apa? Perlihatkan kita kuat. Jadi ibu harus sabar. Berbanyak tahajud. Minta kepada Allah. Minta petunjuk kepada. Insya Allah akan ada jalan yang terbaik. Kami doakan. Seperti itu ibu. Ya bang. Ya bang. Ya, Terima kasih ya bang. Sama-sama Hanya ibu. itu ke Bang Juma, paham banget perasaan saya. Kalau ke teman saya dan yang apalagi dulu waktu masih kecil bang, saya dibully bang. Jadi saya dibilang apa karena harta jual anak. Padahal enggak bang, saya enggak. Saya nangisnya kayak apa bang? Ya, betul. Bang. Yang kayak gitu curhatnya kepada yang pemilik harta. Gitu ibu. Iya, Curhatnya kepada Allah. Wah, paling nikmat itu bangun tengah malam, wudu, kemudian ajak Allah diskusi. Ya Rabb, aku tahu kau melihat aku tahu kau mendengarkan aku. Bahkan kamu lebih dekat ke aku daripada aku ke diriku sendiri. Aku tak mengenal diriku, tapi kamu mengenal diriku. Mohon dengarkan keluhan hamba-Mu. Gitu, sambil nangis. Insya Allah dikabulkan. Insya Allah. Makasih ya bang, nggak bully saya ya bang. Makasih ya Ibu. Saya banyak. Ya, makasih ya Bu Anugrah ya. Iya. Ya. Poinnya teman-teman yang ada di bawah, mari kita mendoakan ya kepada keluarga terdekat Ibu Anugrah supaya kembali ke jalan Allah ya. Amin ya Rabbal Oke, amin ya Rabbal Alamin. Oke, makasih ya Bu Anugrah. Siapa ya? Siapa ini? Cika. Halo. Cika. Turun ya bang ya. Assalamualaikum Ya. ya. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Cika, apa yang mau disampaikan kepada gurunda kita, silakan. Cuman mau bilang tadi di live sebelah ada pakai nama Bang Zuma, kesel aja liatnya, kirain tadi Bang Zuma. Cakar aja mukanya. Cakar. tete giginya Bu, kalau tete giginya. Oke ya, itu doang Mbak Cika. Iya. Nggak mau ngucapin apa gitu. Oh iya. Izin wal Pak izin. Bang Zuma Mohon maaf juga. lahir Semoga batin ya. semakin banyak mualaf kita dibuat Bang Zuma. Amin. Amin. Oke ya Mbak Cika ya, thank you. Terima kasih, sama-sama ya. Silakan, ada tangga di sebelah kiri Mbak Cika. Kita sapa lagi Pak Bintang. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam Oh, Ibu warahmatullahi Bintang. wabarakatuh. Ya, silakan. Alhamdulillah di roomnya Bang Fandi ya. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bang Juma adalah orang yang merasa saya dekat seperti saudara 2 tahun Alhamdulillah. ini. Alhamdulillah saya Masya mengikuti Allah. terus. Alhamdulillah Bang Juma bisa berbicara, berdialog di sini. Kebetulan saya selalu di lingkungan non-muslim. Alhamdulillah saya selalu teguh akan agama Islam. Begitu juga dengan suami saya yang selalu mengikuti terus acara Bang Juma. Walaupun terlambat saya ngikutin acara di YouTube. Mohon izin Bang Juma, saya selalu share ke teman-teman yang non-muslim. Kebetulan teman-teman saya banyak yang jadi pendeta. Tapi lucu ya Bang Juma, saya mau, apakah dia suka ngikutin bahasa saya seperti saya suka bilang Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Dia sering ngikutin, bahkan Bang Juma dia suka bilang Allah, dia suka bilang Allah gitu ya. Sedikit demi sedikit, alhamdulillah saya 2 tahun ini sudah banyak yang ikut saya bermualaf ya, ikut membacakan syahadat, saya ajak ke Ustadz. Dan kebetulan Bang Juma saya aktif di majelis ilmunya Habib Bagir, Masya Allah. Ustazah Halimah. Kebetulan saya dekat dengan mereka dan bahkan pernah ke Tarim saya berjarah di sana. Dengan Allah. adanya Bang Masya Juma Allah. ini, alhamdulillah saya sering share juga kepada mereka. Bahkan saya ibarat kata jadi marketingnya Ustazah Halimah, sering ada. Kebetulan saya ada di daerah Karawang. Setiap ada kajian Ustazah Halimah yang hadir itu bisa 5.000 orang. Kenapa Bang Juma tidak membuat yang akbar begini? Saya sering kalau ngikutin Bang Juma aja ada 4.000, 5.000 sekian, 8.000 sekian. Ada satu kebanggaan tersendiri betul-betul. Jadi mudah-mudahan terus bersyiar, apalagi Bang Juma ini berniat matiku hanya untuk agamaku. Masya Allah Bang Juma, saya doakan biar Bang Juma selalu sehat, selalu terus berjuang untuk syiar agama kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bang Juma itu terpatri di orang-orang yang non-muslim. Dan saya pun kebetulan orang-orang yang non-muslim itu yang kebetulan para pendeta itu saya sentil, saya sering kasih. Coba belajar kamu nih. Mungkin kamu juga yang jadi pendeta, maaf di sini mungkin ada lebih mendalam yang namanya Bible. Itu saya juga jadi paham. Kadang mereka suka bertanya sama saya, kok kamu paham? Karena saya mendengarkan Bang Juma, bener kan? Saya juga sedikit jadi banyak ilmu juga buat perbandingan. Jadi itu aja Bang Juma. Masya Allah, ya makasih ya Bu. Hari ini kita bisa bertemu walaupun hanya di live ya. Sekali lagi terima kasih dan saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah terus berjuang Bang Juma, walaupun Bang Juma tadi saya mendengar 2 tahun ini jadi seorang ibu. Insya Allah Bang Juma, insya Allah mudah-mudahan jodohnya Bang Juma. Saya doakan mudah-mudahan. Tadi udah nyaris Bu tadi, cuman karena nunggu si botak. Tadi kalau ibu dengar sudah 4 loh calon mertua yang nyiapin. Udah bikin hari pesta ini. mereka. 4 calon mertua bikin pesta hari ini. Masya Allah. Saya juga banyak teman-teman di daerah Makassar Bang Juma. Kebetulan saya juga sering kirim video Bang Juma ke teman saya yang non muslim yang ada di Makassar, teman-teman saya. Jadi mudah-mudahan bisa menuju merapat ke Bang Juma. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi saya mau ambil poinnya sedikit Guru Nda dari Ibu siapa ini? Ibu tadi bilang di Karawang ya? Ya. Sering mengadakan kajian-kajian dengan komunitas Ustazah Halimah. Ustazah Halimah. Di majelis Tapi ilmu. bisa juga nanti kira-kira Guru Nda seumpamanya ada contoh ya, ada undangan dari ibu-ibu apa tadi yang sampai ke Karawang itu Guru Nda tentang kajian Alkitab itu.
Bersedia nggak kira-kira Gurunda? Oh, boleh, boleh. Kebetulan teman saya mempunyai majelis taklimnya, ada Alfat yang biasanya ibu-ibu dan bapak-bapak, ibu-ibunya doang biasanya Ustazah Halimah, Al Idrus ya, terus dan teman-temannya. Pokoknya kita itu alhamdulillah boleh. Ini rutin biasanya bulan pertama, minggu pertama ya. Awal minggu pertama itu rutin kita. Boleh. Boleh. Kalau Iya, emang ya, apalagi Siap. sekarang kita masuk ke daerah-daerah, ke masjid-masjid di daerah-daerah di Oke. pelosok. Oke, Gitu. udah dapat poinnya Bu ya. Insya Allah. Jadi seumpamanya memang mungkin Boleh, ya Gurunda siap-siap aja barangkali Gurunda ya. Ini Boleh. untuk Cuman saya bukan ustadz. Kalau materi apologet aja nya aku bisa. iya, Tidak apa-apa, jadi tidak apa-apa. nanti ditambah di depannya Saya kebetulan PS, kalau mau PS Bang diumum- Suma. Ya, jadi Bang Suma STT, sarjana tipu-tipu itu ya. Bang Juma. Pernah ke Kerawang Bang Juma? Ya mungkin bisa Selama ganti ini belum, Bu. Ya, oke ya. Oke. Oke, udah dapat terima poinnya kasih. ya. Jadi kalau gini Iya, Bu, saya siap. ambil poinnya aja. Jadi Oke, seumpamanya ingin Iya, memanggil atau mengundang untuk Boleh. kajian Bible. Nah, Iya, ini kan boleh. niatnya untuk membentengi akidah kita, Bu ya. Jadi ada Boleh. satu perbandingan. Siap. Dan di DM aja ke Siap, hostnya siap. ini. Gitu ya. iya. Oke. Oke, Oke, poinnya baik, sudah baik. didapat Bu ya. Kita gantian dulu. Oke, yo jazakallah Oke. khairan. Ya. Makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Bintang, monggo. Kasih lagi tugas tambahan. Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Palopo ini muslim juga ya? Ya, Oh, dia seorang ulama besar di Sulawesi Ulama besar, Selatan. saya. Oh iya. Campur pastor. Assalamualaikum Bang Palopo Siap. Waalaikumsalam. dan teman-teman yang ada di atas juga yang ada di bawah. Minal aidin wal faizin semua, mohon maaf lahir dan batin dari saya, Mohon maaf lahir dan Ragil batin. dari Medan. Aku mau minta data satu sama Bang Juma dulu, nanti mau aku tulis dulu ada. Apa tuh, Bang? Coba Abang kasih tahu dulu nanti ayat yang di Bible yang ada nomornya tapi nggak ada ayatnya, itu aja Bang. Oke ya Bang ya. Aku mau nyatet nanti di bawah. Oke ya Bang, makasih. Iya. Ada nomornya, tidak ada. Ada banyak Oh. itu. Banyak ya? Ada beberapa banyak. Waduh. Ada Bang, banyak baru tahu kali. juga. Aku baru tahu juga ini Bapak. Masa sih? Ada nomor, Iya. tidak ada ayat. Macam mana? Ada, tapi sekarang itu apa ya? Sudah ada terjemahan-terjemahan belakangan itu diisi, tapi tanda kurung di dalam. Waduh. Iya. Oke lah, kita skip Bang. Oke ya tadi Bang Pak Bintang ya. Bang Suma. Sandi. Yeay, mage tuh. Bentar dulu Bang Rehan, izin dulu Bang Rehan. Kalau Sabar bisa dulu. Iya. kalau bisa yang pertama naik tadi dulu, yang dulu naik dulu. Silakan Bu Atik Oh dulu. iya, Bu. iya, Sabar iya, dulu. iya, Bang. Iya, iya, Pak Bang. Marse dulu, Pak Marse Iya. tadi. Aku dulu. Oh iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma, Bang Palopo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Yeay, api Jabotabek. Oh iya, teman kita ini. Api Jabotabek. Iya betul. Aidin wal faizin, mohon maaf Mohon lahir. maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Masya Allah. Ya. Gimana Bu? Udah pergi ke pasar? Udah, tapi baru Ada. masih tutup gitu. Baru Ada yang jualan tadi, tikus ada? tutupan. Belum, masih tutup. Masih tutup. Ya. Mau pesan. Enggak, mau tanya Ibu Ati aja gimana rasanya. Tapi aku nggak mau cobain. Katanya mau pergi lihat itu. Masih Apa? tutup. Masih tutup. Kan jauh di Blok M. Oh gitu ya. Aku di pusat. Nanti deh kalau mampir-mampir tempat Paduka sekalian. Ya, kita punya PR dari teman kita yang tadi ya. 1 menit ya teman-teman. Yang tadi tolong dicatat ya. Di salah satunya misalnya di Bible yang lebih tua ya. Pada Matius 17. Matius pasal 17. Setelah nomor 20, itu langsung loncat ke nomor 22.
Jadi nomor 21 itu tak ada. Oke. Itu satu. Kemudian Matius 18. Matius 18 itu nomor 11-nya itu tak ada. Setelah nomor 10 itu hilang. Loncat langsung ke nomor 12. Nomor 11 tak ada. Kemudian Matius 23. Matius 23 nomor 14 itu juga nggak ada. Ya, nomor 14-nya itu nggak ada. Ketika kita melihat terjemahan lama di Matius 23, itu dari data 13 hilang 14, tiba-tiba muncul data nomor 15-nya. Yang di dalam kurung, celakalah ahli Torah, orang Farisi, orang munafik, kamu menelan rumah janda, sedang kamu mengelabui. Itu kayak gitu bunyinya tuh. Itu yang hilang. Itu yang hilang di tahun 1987. Kemudian data itu dijelaskan bahwa kosong. Itu terbitan ND. Apa lagi ya? Tadi sudah Markus ya. Belum Markus ya. Markus 9, 44 dan 46 juga itu nggak ada. Tolong dicatat yang di bawah. Jadi Bible Markus 9, 44 dan 46 itu kosong. Itu nggak ada. Apalagi? Matius sudah, Markus sudah, Lukas belum ya? Lukas 17 nomor 36 itu kosong. Nggak ada. Entah dimakan si bota atau apa, wallahu alam bisawab. Lukas 17 nomor 36. Oke, saya kira itu cukup untuk sementara. Nanti kalau masih butuh yang lain, kita bisa sajikan yang banyak. Data-data dalam Bible yang hilang. Oke. Tapi setelahnya terjemahan baru, sudah ada isinya tiba-tiba. Roh Kudusnya telat ketiduran, baru telat nulis. Oke, lanjut. Bang Juma Tugasnya sudah selesai. gantian sama yang lain. Iya, makasih Bu Atik. Makasih Bu Ati. Salam buat Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Marsyah, giliran Anda. Sambil ini deh, sambil di DM si Cila. Mudah-mudahan dia Siap, punya malu. siap. Gitu. Siap. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Allah, deg-degan sumpah. Ya, gimana, Mas? Aku bukan Mas, Bang. Oh iya, kirain laki-laki tadi, sorry. Astagfirullah. Gimana Mbak Marsanda ya? Bang, mau ngucapin aja. Bukan. Bukan. Jadi deg-degan. Oke, ntar tarik nafas dulu. Ya, gimana Mas? Lanjut. Mas, ya Allah. Oh, bukan namanya Marsha. Aduh. Bang, aku perempuan. Iya, tahu. Bukan Mas. Iya, Marsha. Marasa dah. Kalau orang sini bilang Marasa dah. Iya. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Cuman mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya Allah. Ini udah lama ditunggu. Pengen Cuman itu aja. Bang Juma, nggak tahu deh mimpi apa semalam. Iya, cuman pengen dengar suara Bang Juma doang. Iya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Iya, udah sejak lama pengen gitu ngobrol. Cuman nggak bisa naik gitu ya kan. Entah kenapa mungkin ini hadiah Idul Fitri dari Allah. Cuman mau bilang itu. Iya. Makasih Bang Juma. Sama-sama. Sampai berubah lain sampai kayak mas-mas ya. Enggak, bercanda itu. Cuma supaya nervousnya hilang. Nggak bisa nervousnya hilang, kayak ini kayak ngadapin ujian nasional gitu, nggak tahu. Oh ya? Yaudah. Seseram itu kah diriku? Bu dokter aja santai dia. Nggak tahu, mungkin. Iya. Ya udah gitu aja. Iya, makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Marsha.
sehat selalu ya. Panjang umur. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, berikutnya ke susah kali namanya. Sadje. Silakan Sadje. Assalamualaikum semuanya, Bang Jum, Waalaikumsalam warahmatullahi Bang wabarakatuh. Pandi, Bang Palopo, Bu Dokter. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Minal aidin wal faizin ya buat semuanya. Cuman mau ngucapin aja gitu. Iya, Bang Zuma katanya mau ke Bogor. insya Allah. Insya Allah. Kalau ke Bogor mau ikut mau ketemu sama Bang Juma. Amin. Kok amin pula saya? Kata kali. Udah Bang Juma cepet sembuh ya. Sakit emang. Kemarin sakit pilek. Ini udah sembuh. Oh alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya udah Terima gitu kasih aja banyak. ya. Iya, sama-sama. Bos makasih ya Bos udah dinaikin. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Rehan. Bang Rehan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Suma, Bang Pandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalaidin wal faizin ya, Bang Suma, Bang Pandi. Minal aidin wal Semuanya. faizin. Iya Bang Rehan, Dan maaf ya, Dan. Dan Suma, saya ini tinggal di Kota Kupang, Bang Suma. Kupang, Sumatera Utara. Iya. Oke, lanjut Bang. Bukan, Hah? bukan, Bang. Ini di NTT, Bang. Di NTT. NTT. Oh iya, NTT. Iya. Oke, sorry. NTT. Nusa Tenggara NTT. Tengah. Iya. Ya, Di lanjut. sini saya sendiri, saya yang muslim di sini, ada beberapa rumah saya sendiri yang muslim di sini, Bang. Masya Di belakang Allah, luar saya biasa. semua Oteng-oteng. oteng-oteng di sini, Bang. Oteng-oteng. Iya. Iya. Dirikan masjid besar, Bang. Oteng-oteng semua, Bang. Iya, ada. Di Ada. dekat saya juga ada di sini. Ada. Alhamdulillah. Tapi Ini, Bang, khusus masalahnya pemukiman kemarin abang, kan abang ada- sendiri ada- Muslim. Iya. Saya juga dari Makassar, Bang. Allahu Akbar, Masya Allah. Orang Bugis juga, Bang. Oh, kurus semangat. Iya. Iya. Malam Begini, Bang, pesunat. kemarin kan Iya. ada ini ada datang selamat sama saya. Oteng-otengnya. Jadi tempat ini sebut nama Daeng. Bilangnya itu orang hebat dia. Di sini bahkan saya kalau pergi di pasar bahkan sering diputar ini room-roomnya abang. Yang putar siapa? Oten. Saya dengar Oten. Bagus. Sering kalau saya pipa Masya pagi-pagi sering dong putar. Saya dengar. Sengaja belanja sambil mendengar. Bahkan mereka curhat. Dengar ini abang sampaikan tentang mereka. Ya. Udah siap-siap aja abang jadi tukang Kapan syahadatkan orang di sana. Di sini pernah saya di salah satu masjid, Bang. Iya. Di namanya Al-Faida di situ setiap bulan di situ banyak mualah, Bang. Kadang 3 orang, 4 orang. Alhamdulillah. Jadi mereka sering diinterogasi sama ustaz-ustaz kita di sini. Kenapa mereka bilang mau ini pindah Mualaf. agama. Dia bilang saya sering pindah mau mualaf. Bilangnya mereka saya sering-sering dengar ini Ustaz Zuma di PT-PT-nya atau di YouTube. Saya dengar semua itu. Mereka sampai Allahu benar Akbar. bilangnya. Masya Allah. Ini salah satu manfaat Saya kita sering berdiskusi. kali mau naik Masya kalau ini siapa ini hostnya kalau Sadli sering tendang saya. Memang dia tendangan yang tinggi dia, sabu hitam dia bang. Iya, Leng. Itu kalau setiap malam itu live, saya ikuti terus. Bahkan Iya, saya iya. tunggu-tunggu kalau ini live, saya tunggu terus. Deng Suma terus. Iya insya Allah. Saya pernah Nanti- WA juga Deng Suma itu. Oh ya? Iya, saya sering WA dengan Deng Suma itu. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya nanti dikabarin aja saya bang yang di Komal tadi dari NTT, Nusa Tenggara Utara Iya, Timur. iya, Bang. Ya.
Nusa Tenggara Timur Iya, kan Bang, ya? iya, Bang. Oke, sip. Iya, Nusa Tenggara Timur. Pas saya di Kota Kupang ini, Bang. Baik, Saya baik. di Kota Kupang. Kemarin kan banyak kawan-kawan saya di sini juga Masya yang Allah. hoteng semua dia datang di sini. Allah. Assalamualaikum. Syukran. Iya. Iya. Bahkan hari ini barusan dia tadi pergi juga ini hoteng-hoteng di sini datang Kuku selalu. irang. Kan tidak mungkin kita tolak toh Bang. Iya. Hargai Bang, jadi ya. Betul, betul. Yang penting jangan pas Natalan kita datang juga. Diketongki Iya Natal. itu, iya. Malas sih gitu. Iya Bang, betul. Tidak pernah Bang, tidak pernah Bang. Iya. Kalau saya Ucapkan aja selamat berbahagia merayakan Natalnya. Bisa gitu. iya Bang. Iya. Jangan selamat Natal ya, jangan kayak gitu. Selamat berbahagia atas perayaan hari raya Natalnya, gitu. Di Mereka yang sini ada berbahagia. satu juga orang sini tanya sama saya, bilang itu Bang Suma asalnya dari mana itu? Ada pernah tahu? Ini Pak RT saya di sini, Pak RT saya. Dia pernah curhat sama saya Bang. Iya, Sama iya, iya. saya itu dari Makassar, asalnya orang Makassar. Bilang Anda kenal mereka? Bilang saya tidak kenal, hanya kenal di media sosial saja. Memang saya asli Makassar juga, tapi tidak kenal mereka. Mereka bilang itu orangnya hebat sekali. Allahu Akbar. Ini guru-guru saya di sini ada Saya tuh. itu, Mama. Oke, saya Iya, ada Deng. tuh. Palopo. RT saya nih tadi malam dia tanya lagi, bilang mau maaf kalau malam saya tidak bisa, padahal bisa saya live-kan masuk. Bilang kalau malam saya tidak bisa. Ya, Bang Rehan, ini Bang Mungkin ada Zuma. mau tanyakan, mungkin dia ada tanyakan ya. Bang Rehan, ini Bang Ya, Zuma. ya kenapa Bang? Bang Zuma ini murid saya. Tapi pas saya bangun ternyata mimpi saya. Anak duraka. Izin sedikit, Bang Rehan. Yang saya mau tanya, apa sudah ada calon pengganti mamanya? Ngerti? Tidak ada Bang, tidak ada Bang. Mana? Tidak ada Bang. Tidak ada. Tidak ada, Pi. Saya sudah punya istri Bang, Orang Makassar. Alhamdulillah. Oh, Masya Allah. begitu. Jadi anak-anak kita Saya ada di sana, Bang Rehan. Ada sekolah di sini juga. Berapa? 3? Baru satu, Deng. Aduh, bikin yang banyak. Satu, Deng. Bikin yang banyak. Kirim ke Tinggal pondok, komunikasi, habis itu Bang. pulang ke tempat kembali untuk jadi toko di situ, toko agama. Bikin yang banyak. Nanti tak rencana ajarin. tahun ini Bang. Saya kalau pakai Rencana sarung ini saya tahun ini. tidur, itu bisa langsung 3 sekaligus. Dengku ini paling lucu memang. Saya pengen ketawa ini kalau malam-malam. Serius loh. Jangan pelit-pelit. Usia berapa tahun ponaan saya sekarang? Ini sudah 12 tahun Bang. Alamak. Hampir 13. Aduh, jangan gitulah. Kalau bisa tiap tahun itu 2. Woi, mungkin Biar banyak benih muslim di situ di NTT. Jadi nih teman-teman muslim yang ada di NTT, yang ada di Manado, yang ada di Papua, yang ada di Karo, Medan, Batak sana, ya, di mana kalian minoritas, cetak banyak anak, Kalau perlu nikah sampai 4 di situ. Biar 1 tahun Anda melahirkan anak 4, habis itu kirim ke pesantren-pesantren belajar, habis itu pulang semua jadi tokoh. Ini serius. Kalau Ini bisa Ibu tiap tadi tahun ketawa cetak bilang anak. Deng ini bikin Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bang, ya Bang. Saudara-saudara muslim yang tinggal di daerah minoritas yang mendengarkan ini, saya minta, saya mohon bikin anak banyak. Kalau perlu 3 dalam 1 tahun. Nah. Kalau cuman satu pabrik, ya 1 tahun lah. Allah yang menentukan, Allah yang menyiapkan itu biaya hidup. Ya Allah ya Karim. Jangan takut. Coba Anda lihat nih, ini survei di lapangan. Betapa banyak orang bujang yang sukses menjadi kepala kantor, menjadi kepala kanwil, menjadi orang hebat.
Jarang kita hitung jari, bro. Jarang. Orang bujang itu jarang kali dia bisa mencapai puncak. Jarang. Tapi kebanyakan orang itu menikah 0. Begitu punya anak 1, punya anak 2, punya anak 3, itu rezekinya melonjak naik terus. Jadi jangan takut. Kalau cuma 1 anak rezekinya, gajinya itu 1 juta per bulan. Insya Allah begitu anaknya 3, gajinya itu naik 4 kali, 5 kali lipat. Percaya sama saya. Yang penting niatnya ilallah. Apalagi hidup di minoritas. Anda tinggal di NTT, Anda tinggal di Manado, Anda tinggal di Papua yang Islamnya kecil. Cetak banyak-banyak. Bismillah, cek. Bismillah, cek. Bismillah, cek. Bismillah, cek. Bismillah. Itu. Kalau perlu dari kita dan anak dan ibunya anak-anak bikin TK di rumah. Anak TK-nya santrinya siswanya 30 itu anak kandung kita semua kalau perlu. Begitu. Untung saya tinggal di mayoritas Islam. Kalau saya di minoritas sudahlah. Habis anak-anak cantik itu. Bang ini memang lucu. Kita harus gitu. Bang. Gitu ya, Bang ya? Iya, Bang. Oke, sip. Jadi saya dengar tahun depan sudah ada lagi anak ya. Insya Allah ya. Insya Allah mudah-mudahan. Allahu Akbar. Amin. Ya, sana. Sip. Cuma satu aja pertanyaan saya, Bang, sama Daeng ya. Iya. Ini apa di perjanjian lama itu tentang ini oteng ya, Bang? Apa di perjanjian lama itu ada ajaran Yesus itu minumlah darahku atau makanlah dagingku? Itu nggak ada. Kalau di perjanjian lama nggak ada. Enggak. Malah di perjanjian lama itu haram hukumnya makan darah, minum darah. Nggak boleh. Saya pernah sampaikan itu sama Pak RT saya itu. Saya pernah sampaikan di Pak RT itu. Imamat 7, 26 sampai 27. Ya, jangan kamu memakan darah apapun. Nggak boleh. Tapi kalau di kitabnya perjanjian saudara lama, Kristen, di perjanjian baru aja ya, Bang. ada, minumlah darahku, makanlah dagingku. Berarti itu di perjanjian baru ya, Bang ya? Iya, kitabnya orang Roma itu. Ya, kalau kitabnya keturunan keturunan Nabi mereka... Ishak itu nggak ada. Iya. Ya, makasih banyak, Daeng ya. Sama-sama, nanti saudaraku. Waktu lagi kita bisa. Ya, nanti kalau hamil ibunya anak Andi, ya. terima kasih banyak mengizinkan. Iya, Bang. Iya. Ya, Bang. Ini dari Rehan lagi. Lama kita tidak diskusi ini dari Rehan. Iya, Bang. Lama kita tidak diskusi lagi. Oke, terima kasih Bang Rehan ya. Salam keluarga semua, semoga sehat-sehat selalu, Bang ya. Nah, ini ada teman kita nih. Amin, Mbak ya. Ada teman kita, Masya Allah. Barakallah. Izin turun ya, Bang. Iya. Ini ada sahabat kita nih dari Arhan YouTube. Saya nggak kerja, punya anak banyak, nggak takut dengan biaya hidup. Malahan keluar anak ketiga saya dapat rezeki 70 triliun dari perusahaan Dubai. Wah, luar biasa. Keren kali. Ya, nanti 1 triliunnya DM saya ya, Bang. Kita beli 60 gereja. Allahu Akbar. Ya, oke. Teman-teman di bawah sebelum kita lanjut di support ya tap-tap layar. Yang kedua, kalau ada lewat Ferdinand, cekek lehernya semua di bawah ya. Tanpa dicekek aja sekarang udah sesak napas, kayak mana mau dicekek lagi orang kayak gitu. Ya, silakan Ibu dokterku tercantik, silakan. Dia mau bilang tercinta tadi itu memang jago memang itu. Kode itu kode. Buka mute-nya Bu Dokter. Open kamera silakan kalau mau on cam. Enggak apa-apa. Tapi siap-siap obati orang sakit nanti ya, kalau banyak yang sakit. Banyak yang sakit ini, otak kejepit, banyak, saraf kejepit. Iya, ini. Allahu Akbar. Masya Allah. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Ibu yang dapat 271 triliun, bukan? Amin, Allahumma amin. Iya. Iya, tapi mohon maaf saya nggak nyapa Bang Juma. Maksudnya sudah nyapa Bang Juma, tapi saya mau
nyapa khusus buat hostnya kayaknya Bang Juma deh. Iya, Boleh ya? silakan. Iya, memang dia harus disapa anak ini. Kalau tidak dia kena panu. 3 kali saya diundang, saya pikir undangan apa, undangan pernikahan, sunatan atau apa gitu loh. Jadi akhirnya saya datang gitu loh. Iya. Emang centil anak ini. Enggak, astagfirullah. Waktu Bu Si Fandi ini memang maksudnya si Fandi. Oh, maksudnya iya. 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 Maksudnya makasih sudah diundang. Cuma tadi pas goreng-goreng apa itu telur Sampai berkali diundang sampai gitu. 3 kali diundang Bu Dokternya. Mencentil kali anak ini. Disuruh undang Makanya Ferdinand saya malah Bu datang. Dokter yang diundang. Memang nakal. Iya, enggak bercanda ya Bang Juma ya sama teman-teman semua. Mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum ya. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah. Saya suka bercanda di sini, suka jahil-jahilin gitu loh. Buat Bang Juma juga kadang saya DM, aduh nggak dibaca, dibiarin aja, udah nggak apa-apa deh. Maksud saya kayak gitu. Iya. Ya buat teman-teman yang lain kenal ya, saya Assalamualaikum. Iya, ada yang langsung motong ya udah deh. Oh sebentar Bu, sebentar ya satu-satu. Jangan dulu naikkan Papa Lopo, biar saya Papa Lopo. Lanjut Bu. Kontras. Saya diturunin aja, tangganya lewat mana ya? Saya nggak tahu turun lewat mana. Ya udah, makasih buat teman-teman semuanya. Mohon maaf lahir batin ya. Iya, Bu. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cina detiul ulum. Nakal memang anak ini, nakal. Ya silakan ke Mami Julia. Makin Arok sampai bilang tunggu dulu Bu Dokter. Silakan Mami Julia. Mami Julia. Mami Julia, mute-nya dibuka Mami Julia. Mami Julia. Dia lagi upacara ini. Oh, Darmawati, Ibu Darmawati. Ini udah ada. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abang. Masya Allah. Alhamdulillah bisa ngomong langsung sama Pak Ustadz Juma nih. Oh, Ustaz pula. Jangan dipanggil Ustadz itu. Ustadz kita itu di atas tuh, Pak Lopo tuh. Kiai kita itu. Pak Ustadz Palopo. Itu baru betul. Mate baca. Bukan saya, ya Kiai. Izin wal izin. Mohon maaf lahir dan batin, Ibu. Maaf lahir dan batin. Iya, Bu. Alhamdulillah bisa ngomong langsung sama Bang Juma. Iya, Masya Allah. Ya, gitu aja lah Bang. Mengucapkan selamat hari raya ajanya. Iya, salam sama keluarga ya Bu ya. Sehat-sehat ya. Soalnya grogi kalau cakap sama Bang Juma. Biasa aja Ibu. Ibu dokter aja tadi sampai greget gitu. Ibu dokter loh. Bukan dokter, itu dokter. Dokter. Dokter Bang. Bang Juma. Oh, Bang dokter. Juma ini suami kirim salam katanya. Iya, Masya Allah. Salam sama Bapak Ibu. Salam balik sama dari Bang Juma bilang. Sehat selalu ya Pak ya. Panjang umur. Masya Allah. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sehat selalu Pak ya. Sehat, amin. Alhamdulillah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Mengucapkan salam aja Bang Juma. Selamat Hari Raya. Iya, sama-sama Pak. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Amin. Dan sehat keluarga di sana. Iya, amin. Ya udah. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya udah Bang. Itu aja. Ada pula yang mancing-mancing dibawa minta THR sama Bang Suma. Ya. Iya, gas juga. Iya harus ambil. Oke ya Bu Julia ya. Sudah ya. YouTube-nya Bang Suma live. Oke. Oke, tiap malam ngikutin cara apanya debatnya. Masya Allah, ya makasih ya Bu. Ya, sama-sama. Suka aja dengar suara Bang Juma. Iya. Suami pun idolanya Bang Juma. Allahu Akbar, Masya Allah. Sama-sama Ibu.
Kita saling mengidolakan. Saya juga mengidolakan umat Islam. Semoga Oke, sehat ya. terus Bang Juma ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Ustaz Oke ya, Maulud. Mami Juli ya. Ya, Kita gantian makasih ya. ya. Oke Bu, Ya. makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Angelin, Angelin. Enggak, Papa Lepo, Raja dulu, Basri Raja dulu, silakan. Basri Raja ya. Oh iya iya iya. Silakan Pak Basri Raja. Assalamualaikum, salam saya dulu sapa dulu Bang Suma dulu, saya salut sama dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Salam kenal, saya Basri dari Makassar juga. Ketahuan Ji dari Namata Pak. Pasti dari Sulawesi gitu toh. Iya, saya Jenep Ponto Bang Suma. Aku bilang memang jah. Punah areng Basrin jo orang Sulawesi pasti. Iya, cuma apa Rena ke Jakarta ke Mantang ini. Wis mantap. Nanti kalau ke Jakarta mungkin pertengahan bulan ini kita ketemu di sana insya Allah. Nanti ketemu Bang Suma. Allah. Saya selalu sama Bang Suma karena saya sebelumnya nggak kenal, cuma lihat baru ya. 2 minggu ini saya kenal di TikTok. Wah, ini orang cerdas banget gitu loh. Baik. Itu aja sih. Cotoku udah bosku. Apa dibilang coto kuda? Coto kuda tuh rati. Orang Makassar dilawan susah keren. Itu aja sih Bang. Iya, sehat-sehat kita. Sukses selalu ya. Amin. Kita juga. Itu juga mungkin saya bisa sampaikan Bang Suma. Mungkin Yes, siap. Mungkin perkenalan dulu. Salam kenal juga Bang Pandia. Terima kasih. Iya, salam kenal ya. Kemai kirim Makassar kan enggak? Saya di Bandung. Keluarga di Borong. Ya, Di Borong saudara-saudara, tapi orang tua di Jeneponto. Oke, siap Bang, siap. Salam kenal Bang ya. Saya kuliah dulu di UMI, kuliahnya di UMI Fakultas. Angkatan berapa dulu ini bosku? Di 2011 Fakultas Hukum. Setelah itu junior saya. Oke, lanjut. ke Jakarta ngambil pendidikan advokat. Di Jakarta ngambil pendidikan advokat, ujian dilantik juga sebagai advokat di Jakarta. Alhamdulillah. Ya, kenal sama Opung Rambe? Opung Rambe tahu namanya, lawyer juga kan, tapi dia beda organisasi. Dia ketua Peradin. Iya, kalau saya Peradi, ketuanya Otto. Kalau Bang Alamsa? Bang Alamsa tahu kan, lawyer juga kan, tahu. Senior. Iya. Syukurlah. Iya, cuma kita namanya dulu kan kita lawyer, sekarang kan organisasi kan udah pecah-pecah itu kan. Dulu kita waktu masih sulit kita ujian jadi advokat, jadi pengacara. Kadang-kadang kita juga nggak lulus tahun ini, nanti tahun depan lagi susah. Sekarang udah gampang lah. Udah inilah ya, udah mudah gitu loh. Tapi saya tiap hari jadi pengacara juga di sini, Bang. Ya, Bang? Saya tiap hari jadi pengacara di sini. Iya, saya itu selalu nonton itu. Saya kalau dia Pitita itu lewat selalu kutonton sampai habis. Lebih kusuka kutonton apa Pitita daripada yang lain. Sekarang ada nggak yang baru-baru ini ya? Iya, serius. Alhamdulillah. Karena suaranya Bang Suma itu apa ya? Kayak memang ada wahyu gitu loh. Ini orang apa ya? Memang ada hidayah atau apa ya? Karena kita juga bisa jiwa-jiwa orang ini bukan seorang. Ada isinya Bang Basri. Tidak sembarang. Ada isinya itu. Ada isinya bosku. Karena udang dengan apa? Dengan apa? Kan doang. Jadi apa yang disampaikan ini Bang Suma ini secara logika ya, secara data juga masuk akal juga. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya. Ya, kita mewakili umat Islam lah pada umumnya, meskipun tidak dianggap, karena kita berbicara mengatasnamakan agama gitu ya. Iya Bang Suma. Tidak mengatasnamakan suku kan gitu ya. Mungkin itu juga bisa kusampaikan Bang Suma. Iya. Terima kasih Bang Pandiri. Sama-sama. Saya Pak Ruski. Makassar Bang Suma. Saya pokoknya dari bandara itu 15 menit sampai di rumah. Oh, di apa Mandai. Betul kan, bandara kita yang punya toh. Mandai. Itu mungkin bisa sampaikan saya. Makasih Pak pengacara. Iya, ini perkenalan saja ini Bang Suma. Saya sama kan orang Sulawesi lah. Oh siap. 86. Iya. Oke, Bang Basri. Aku tutup Kidi, iya. Halo, Assalamualaikum. Iya, mari Kidi. Hati-hati di jalan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jumpa lagi kita di sini. Ya, gimana kabar? Ih, pingin sekali lah disapa Bang Juma nih ya. Iya, udah lupa kita pernah ketemu. Di mana ya? Di mana ya? Di HP nih kayaknya Bang Juma. Hah? Di HP? Di HP nih lah, di TikTok nih. Di TikTok. Ibu memang tahu nomor HP saya? Enggak. Oh iya, berarti di HP pernah kita ketemu. Udah Iya, 5 bulan nggak tidur-tidur ngikutin Malah Bang Juma. rahasia anaknya orang. Ya siap. Tidur-tidur kenapa? Kebanyakan penagih, Bu. Hah? Ngikuti Bang Juma terus. Oh, ngikutin. Kirain banyak kolektor yang datang. Siram pakai minyak kelapa mendidih, Bu, kok datang. Kalau orang cerdas memang dikagumi orang memang ya. Ya. Ibu di Nusa Tenggara mana? Ih, kok di Nusa Tenggara? Lalu? Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. Ya, Kalimantan Utara. Oke, lanjut. Riau tuh. Oh, Riau. Tempatnya ini Ahisugi berarti. Nah, betul. Ah. Iya, udah 5 bulan pingin disapa Bang Zuma. Tapi Oh, susah naiknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sekarang dinaik. Ibu Angelin. Iya. Rasanya pingin jumpa sama Bang Zuma gimana ya? Ibu peranakan India? Enggak, Oh, itu enggak. peranakan Riau, Kalimantan. Oh iya. Kirain Bapak saya peranakan. Kalimantan. Iya. Suaranya kayak suaranya ini Sri Devi. Masa? Enggak lah. Iya. Mere jana mentere yara मैं क्या करूं मैं क्या करूं. Kirain tadi Sri Devi. Kadang ketawa sendiri. Disambut dong. Enggak pandai. Beneran bukan Sri Devi ini, beneran? Bukan. Oh, salah orang saya berarti. Ya, lanjut, Bu, lanjut. Kirain teman saya main Iya. film beberapa puluh tahun yang lalu. Lupa. Suaranya mirip. Minal aizin wal faizin. Minal Cuma, aidin wal faizin. Ya, sama-sama Ibu. mohon maaf lahir batin. Mohon ya, maaf lahir gimana dan nih? batin. Salam Ya, sama gitu aja, Bang keluarga. Juma. Iya, makasih. Ya, alhamdulillah, Ya, makasih ya. alhamdulillah, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Nu kosmetik silakan. Sumakan katanya. Ano pamenre? Janda mana na pamenre host? Maga na janda ba? Mana mo Mana pamenre? Ferdinand mana Ferdinand? Allahu Janda Akbar. mana na pamenre? Malupui. Aga Kristen mas itu. host. Aga mas no. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Amanda, apa kabar? Ya, Mbak Amanda gimana? Ya, Mbak Amanda, makasih sama-sama. Bukan Mbak Manda, aku Nur. Oh iya, Bang alumni. Masya Allah. Jumpa lagi kita di sini, Bang. Amanda ya. Satu-satu Amanda ya. Bukan ya? Jadi yang mana ini yang teriak Bang Palopo tadi tuh? Dari Makassar, Bang. Oh iya, lu. Nur Iya, Hidayah. iya. Ah, betul. Kecil sekali namanya. Nu. Iya, Nur. Ya, di mana kita tinggal di Surabaya? Lama Miki di sana? Surabaya, Bang. Di mana? Makassar, di Goa. Oh, di Goa, Makassar. Allahu Akbar. Tadi Iya, kupikir di Bandung. Ya, gimana? Gimana kabarnya Makassar? Hujan? Hujan, Bang. Hujan. Iya. Tapi di rumah Jaki ini toh? Iya, di rumah ya. Ya, di mana Ki di Goa? Di Jalan Poros Malino. Malino. Balas ya anak. Mati Mijan.
Di mana di Poros Malino? Bili-bili. Kita tahu Taman Pak Roya. Nasami? Saya bupati di sana 2 periode. Ya. Di situ, Kak. Oh. Oh lala. Perumahan apa namanya di situ, Di? Taman Pak Royal Pledge. Betul sekali. Nah, di situ di depannya ada kandang sapinya orang Goa biasa. Kisenji? Enggak, Kak. Kan ada masjid di situ toh? Masjid. Iya. Oh, masjid apa namanya? Karena Ku lupa Tommy namanya apa? Isa Almasih Kutaing, bukan? Dekat masjid itu samping kanannya lagi sedikit ada beberapa meter ke sana itu ada sekolah SD, betul? iya, itu Kak. Cocok, Mik. Betul sekali. Orang Makassar juga. Iya, sama-sama, Kiki. Ya. Saya juga biasa naik di Oteng, Bang. Naik di Oteng. Materinya apa Iya. kita bikin di Oteng? Di Loteng toh? Madrasah nih. Oteng naik. Bikin apa di Loteng? Ya Allah yang karim. Kenapa tidak pernah Kipai naik di Bolangi? Kalau orang Goa aja, Ki. Oh, enggak ku tahu, Ki. Ketinggalan informasi gitu. Ada itu wisata di atas di Bolangi, wisata rumah Hobbit. Oh, wisata rumah Hopi. Iya, bukan rumah kopi, rumah Hobbit. Timnya anak kan. Hopi. Rumah Hobbit. Rumah Hobbit. Ya, tidak pernah kita dengar. Tidak. Kampungan tak itu deh. Malah kok jasa ya. Tinggal Kan di saya- Goa. Karena saya di Makassar, Kak, dulu, Bang. Cocok mina orang Surabaya, bahkan orang Dubai datang di Bolangi. Ngapa kita orang Gonda pernah kita datang? Gila-gila kok jasa ya. Bolangi, tapi di situ jadi mana Makan sukun. Iya, di situ Ji. Nah di situ mikodongnya. Tempatku di situ di Bolangi. Ada wisata rumah Hobbit di situ. Rumah Hobbit Bolangi itu yang punya itu Bang Palopo. Datang di situ bedek. Iya. Jadi jalan-jalan kayak di rumah kalau deket. Mati mi jalan Jalan-jalan jauh. Diundang jalan-jalan ke rumah anak. Nanti marah bapak Nana kas. Iya, dekatnya di rumah Bang. Di sana itu nusur ke jalan ke rumahmu. Aku bilang bisa aja ke rumah tak jemput kak. Waktu dijemput. Tapi pakai pabon praja. Pakai helikopter katanya. Bisa tonji naik kuda mau. Oh, naik kuda. Iya. Datang-datang di tempatku di jalan-jalan di Goa di aja kita tetangga atas semua pergi berwisata di rumah Hobbit Bolangi bedeng situ. Iya. Bagus ki kolam renangku di atas bagus ki karena tidak ada airnya. Orang kebiasa takut ki berenang tenggelam ini tidak ada airnya datang lagi. Puas mak itu ya. Ya kalau mau tahu rumahnya Bang Zuma di sampingnya itu ada kandang hanya satu penghuninya. Siapa namanya? Bom. Balas senara kan. Oke, Bang, lanjut. Iya. Makasih. Iya. Ya, sama-sama. Adek Nu. Yang lupa makan coto di. Assalamualaikum. Tidak salah, Bi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amanda silakan. Kak Amanda. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok saya jadi gemeteran ya sama Bang Zuma? Sama, saya juga gemeteran. Soalnya kupikir masih puasa, jadi saya nggak sarapan dari pagi. Gemeteran ini. Biasanya masuk di kawal yang lain nggak gemeteran, ini kok gemeteran, deg-degan saya. Oh gitu ya. Iya, salam kenal ya Bang Zuma ya. Bang Iya, Zuma sama-sama. Palopo juga atau gimana? Betul sekali. Kebetulan saya juga orang Palopo Bang Zuma. Saya orang Luwu. Iya, Ya. sama orang Luwu juga saya. Di mana Ki? Di Luwu? Ada keluarga mencar-mencar ada di Belopa. Belopa. Iya, Di mana lagi?
apa marga aku mungkin Hattab Iya, iya. apa kalau misalnya dulu apa ya kalau misalnya kepala desa apa ya kalau dibilang dulu ada keturunan dari sana juga kayak begitu tapi saya Iya, keturunan dari mana kita? Hattab. Atap. Iya, 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 iya. Sering dengar, sering dengar. Iya, apa? Itu orang Palopo juga dia. Iya, cuma Bahkan di Tabaro. Ya, lanjut. iya, cuman maksudnya saya lahirnya memang di Jakarta, papa yang orang di sana, yang memang lahir di sana kayak begitu. Sebenarnya lama saya udah follow Bang Zuma. Iya, iya, iya. Saya support dari belakang aja ya Bang Zuma ya. Iya, Masya Allah. Iya, Iya. salam kenal. Kalau Banyak- saya punya keluarga itu di selatan, Cimpu, Cilelang, Suli, Bota, apa lagi? Belopa. Itu Belopa, keluarga. saya ada di Belopa juga. Cuma Ya. lama tinggal di Makassar, Bang Zuma. Kebetulan kan saya juga dulu kuliahnya di UNEM. Saya tinggal di Cimpu. Tegalan. Itu keluarga saya di situ. Oh iya, mungkin insya Allah tahun ini saya bisa ke Makassar. Mungkin kita bisa ketemu sama. Demi Allah saya gemeteran ngomong sama Bang Zuma. Baru kali ini saya gemeteran ngomong sama orang. Ya, perbanyak makan kapurung, Mbak, supaya nggak gemetaran. Masya Allah. Makasih banyak udah dinaikin. Iya, sama-sama. Sama Bang Zuma. Amanda sudah di follow Bang Zuma ya? Iya, sudah. Iya, kalau kakaknya di follow, adanya juga di follow. Oh iya, Pak. Iya, minta maaf. Iya, Pak. Kalau hostnya di unfollow aja. Oh iya. Di blok aja pasnya, di blok. Iya, mungkin Iya, sudah mikir ku blokir deh, aman mi. iya. Makasih banyak atas blokirannya dia. Iya, makasih. Iya. Terima kasih Amanda. Iya, makasih banyak semuanya selalu seperti ini karena banyak sekali. Jujur saya juga muslim dari lahir, tetapi saya masih miskin ilmu. Jadi dengan saya sering nonton dari YouTube-nya Bang Zuma atau dari apologet yang lain, itu banyak hal yang saya tahu, yang tadinya saya nggak tahu, saya jadi tahu mungkin tentang ilmu-ilmu atau tentang hadis atau tentang ayat yang saya nggak tahu. Saya jadi tahu. Saya makasih banget buat Bang Zuma dan apologet lainnya. Iya. Karena ilmunya itu bukan cuman buat para orang yang di luar agama Islam, tapi dari agama Islam sendiri pun bisa mendapatkan ilmu ini begitu. Jadi terus seperti ini ya Bang Zuma dan yang lain-lain. Makasih banyak. Tapi bukan berarti saya anti dengan agama lain, karena yang namanya Indonesia kan ada yang namanya toleransi, tapi saya bangga dengan agama yang saya, alhamdulillah saya adalah Islam dari kecil seperti itu. Makasih banyak ya Bang Alhamdulillah. pelajaran-pelajaran yang telah Bang Zuma dan apologet lain kasih. Tapi bukan berarti kita ini berdebat begini kita benci dengan agama yang di luar Islam seperti itu. Itu karena namanya iman itu kan panggilan hati ya, hidayah. Jadi tergantung dari orangnya masing-masing, hanya kita saling berbagi ilmu, mencari yang namanya kebenaran, dan balik lagi semuanya pilihan dari orangnya masing-masing seperti itu. Makasih banyak ya, bukan curhat, enggak, cuman ini pengen inin aja gitu. Udahlah saya turun aja kalau kayak begitu ya. Nggak usah dibaca di bawah, nggak usah dibaca. Santai aja. Insya Allah saya ke Jakarta bulan ini. Kalau saya kebetulan bukan di Jakarta cuma karena kebetulan saya punya usaha di Jawa karena ikut dengan suami di Jawa Tengah. Cuma memang saya lahir di Jakarta. Iya. Nggak kirain tadi mau bilang saya balik ke Palopo bulan ini. Ya baguslah iya. ketemu kita. Saya di Jakarta, Anda di sini, Sulawesi. Enggak sih, akhir tahun sih Bang, cuma karena kebetulan pekerjaan saya itu free-nya itu cuma di akhir tahun gitu. Di akhir tahun insya Allah tripnya memang mau ke Makassar seperti itu. Tripnya memang gitu. Oke, sip. Oke, makasih ya banyak semuanya. Sehat selalu ya buat Bang Zuma dan yang lain-lain hostnya. Makasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cindy, syukran. Ya, lanjut. Assalamualaikum, Bang. Minal aidin wal faizin, Bang. Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sahabatku, mohon maaf lahir dan batin. Tetap berjuang semangat, Bang ya.
bang, siap. Siap, mantap. Abangku ini kalau sudah nongol di TikTok, saya sudah duduk santai saya. Izin sebentar Ros ya, mau tolong di follow ya akunku yang ke-24. Habis nge-report semua. Follow ya. 24. Terus follow juga bang, aku follow bang. Ya teman-teman di follow ya, di follow akun Bang Blender. Nggak lama dicekek lehernya sama bom dia ini. Jadi hotel semua DM. Hah, Blender. Rupanya akunmu sekali report langsung tumbang katanya. Coba lah, moten gitu. Coba. Kan memang report orang itu, coba kan. Astagfirullahaladzim. Habis bah. Gak boleh gerak sini, betul. Ini kalau saya nanti mau ajak beliau berdua hadapi Oten. Biar Indonesia tertawa semua ya kan. Ayo Nusantara, mari tertawa, saksikan Bang Zuma bersama dengan Bang Blender memblender otet-otet. Pasti lucu itu. Kolaborasi kita berdua bang. Kita hadapi siapapun yang ada di Oten gitu ya kan. Nah, kita buat umat Islam itu dapat hiburan. Iya betul. Kita sajikan juga pantun-pantun ya kan. Biar aku nyanyi ya kan. Mamamu melahirkan 5 anak, 1 Tuhan 4 manusia. Mana yang benar, mana yang salah? 5-5-nya Tuhan atau 5-5-nya manusia? Gitu. Nah, masuk Bang Blender, tak. Mantap dia tuh. Pingsan mereka itu, pingsan bang, pingsan. Ku yakin pingsan. Kalau Ribuan aku nih kadang-kadang poinnya dapat bang. Contoh aku pernah dapat orderan bang ngechat ya kan di kamarnya Biarwati. Ada itu di mes paroki. Aku dapat dorongan ngechat. Nah ketika ngechat lagi bongkar-bongkar becnya banyak ada kedapatanku timun 2. Nah itulah makanya terkejut. Jadi kawan aku terkejut lah dia. Kak dapat timun. Iya kemarin baru belanja di pasar. Oh iya baru belanja di pasar. Enggak teringatnya kak timunnya berapa hari beli? 2 hari yang lalu. Loh kok bisa mengkuning dan mengkerut gini ya timunnya? Tunggu. Saya ada pertanyaan. Tunggu. Yang ngerumunin timun itu semut apa lalat? Nah inilah nggak tahu nih bang. Itu dia. Kemarin kuis. Coba apa penyebabnya timun itu mengkerut dan mengkuning? Ayo siapa yang bisa menjawab itu coba. Muhammad Fadoli syukran. Nggak, maksudnya kalau dia dikerumuni lalat ketahuan tuh. Berarti dia sudah usia 40 tahun ke atas itu. Biar aninya. Tapi kalau dia masih semut yang kerumunin, masih muda itu. Bisa lah itu bang. Terus apa katanya? Oh iya bang, dia malu loh. Aku kan lagi geser-geser meja tuh, geser-geser meja. Namanya mau ngecek ya kan. Dia malu. Bang aku mau ngambil timun tuh. Loh, kemarin memang rencana mau masak-masak bang di sini. Rupanya temen nelpon. Mungkin karena nggak di dalam lemari es ya bang ya, makanya menguning gitu. Enggak juga lah kak, aku bilang. Biasa di rumah saya itu biasa aja kok timunnya, aku bilang gitu. Nah, menjawab. Nah itulah pengaruh ya bang ya. Tuhan ciptakan hidup berpasang-pasangan nggak kawinnya kan bang? Begitulah jadinya. Tapi mungkin pasangannya dia timun. Allahu Akbar. Nah itulah. Kocak ini. Belum lagi kawan aku. Aduh mbak di kamar pastor pas ngechat dapat kolor wanita. Aduh hancur lah ngeri lah. Warna merah. Pastornya bernama Ferdinand itu. Ini betul. Aku ngapain bohong? Ini fakta. Makanya kalau ada borongan ngechat lagi di mes Biarwati senang kali aku. Nggak apa-apa lah harganya murah, nggak apa-apa. Semangat aku. Banyak kali kedapatan timun. Timun. Sial kali nasibmu timun. Allahu Akbar. Oke, Bang Blender, sebentar ya. Ini ada anime Naruto ini mau bertanya katanya. Silakan anime. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kita dari Timur Tengah ini. Kayak Pak Halo, akhi. Saya dari apa? Dari Gorontalo ini, Gorontalo.
Allahu Akbar. Ya, lanjut, ingin bertanya Bang Juma, alhamdulillah Iya, sudah dinaikin. Ya gini, kan ibu saya itu kan mualaf, gitu. Ibu saya mualaf, tapi waktu nikah sama ayah saya kan ibu saya mualaf. Terus lahirlah anak orang bersaudara 3 orang. Terus ayah saya meninggal. Terus ibu saya kan masuk lagi ke Kristen gitu, balik ulang gitu. Yang saya mau pertanyakan begini, kan saya udah lama nggak ketemu ibu saya. Pas saya ketemu ibu saya, dia udah Kristen, kan saya udah bilang sama ibu saya bilang, Mama kalau Mama mau nikah ulang nggak apa-apa, yang penting agamanya ditahan gitu. Nah, terus kita udah pisah lama, pas kita ketemu dia udah Kristen. Ya, yang saya mau pertanyakan begini Bang. Ya. Kalau seandainya ibu saya udah pergi, udah tiada, saya bisa menyolatkan dia apa enggak Bang? Itu. Beliau mati dalam keadaan kufur. Dia sekarang masih Kristen Bang. Dia nggak bisa disolatin, sahabatku. Wah gitu, karena saya kan sayang sama ibu saya tuh Bang. Beliau masih hidup? Iya masih hidup Bang. Itu yang saya pikirkan kalau seandainya. Tapi saya berusaha untuk mau balikin ulang dia ke Islam. Iya. Jangan dipikir ke situ dulu. Pikirkan dulu gimana ibu diajak ke Islam. Saya Ajak udah diskusi. Iya, saya udah pernah bilang Bang. Saya sudah pernah ceramahi. Terus saya dibilang begini Bang. Kamu keluar dari mana? Nah, saya langsung diam Bang. Saya kan nggak bisa bentah ibu tuh Bang. Iya. Gitu. Jadi saya ya pikir kalau seandainya ibu tiada, saya bisa sholatin apa enggak ya? Gitu. Nggak bisa kalau dia mati dalam kekufuran, nggak bisa. Tapi jangan putus asa. Kalau ditanya kamu keluar dari mana? Oke. Apakah saya pernah minta keluar dari rahim ibu? Kan saya juga nggak pernah minta ibu. Ada yang mengatur berarti, yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, kalau ibu nanya ke saya keluar dari mana, saya juga ingin tanya siapa yang menciptakan ibu? Kan Tuhan kita yang menciptakan ibu, yang mengajarkan ibu kemudian untuk taat kepada dirinya. Memang sebagai anak, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidai. Itu ada perintah. Tapi kata Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmi. Kan ini yang poinnya kan. Untuk karena itulah kita taat, sepenuh-penuhnya taat kepada kedua orang tua. Tapi ketika terkait dengan akidah, mereka mengajak kita ke sana, tak boleh kita taat. Dalam hal akidah saja kita nggak boleh taat. Tapi yang lain, kita harus merawat mereka, menyayangi mereka, mencintai mereka, menyantuni mereka. Kita harus wajib. Wajib kita berbakti kepada orang tua itu. Mesti beda akidah. Tapi ketika mereka ngajak kita ke akidahnya, nggak boleh kita ikuti akidah itu. Tapi yang lain, wajib kita berbakti. Menafkahi mereka, menyayangi mereka, memandikan mereka. Wajib. Wajib kita berbakti. Itu perintah Allah. Al-Quran, surah Luqman, ayat berapa? Ayat 13 sampai ayat 14-15. Gitu. Oke. Artinya, bukalah diskusi-diskusi. Buka diskusi. Pelan-pelan diskusi. Datangi beliau, bersenda gurau, bercanda, cium pipinya, cubit yang lembut pipinya, ajak bercanda, dan terus bercanda. Jadikan, usahakan antara sahabat saya dengan mama itu ada kelembutan. Kalau selama ini mungkin kaku, ada grogi dan seterusnya, usahakan kayak mana ceritanya supaya ada kelembutan. Ajak dia bercanda, traktir dia makan, bikin lawak-lawakan sama dia, bikin teka-teki. Ma, aku punya teka-teki, hadiahnya 50.000 kalau mama bisa. Aja bercanda intinya gitu. Kalau selama ini ada kekakuan, cairkan suasana itu. Kalau mau menyalatkan jenazahnya. Begitu juga sebaliknya. Kalau mau mayat kita dibacakan Quran, doa sama mama, ajak mulai dari sekarang. Kekakuan itu dihilangkan. Ajak beliau bercanda, kumpul duit banyak, ajak beliau berliburan, hibur beliau, belikan hadiah kepada beliau. Apalagi mama seorang diri kan, nggak ada lagi bapak kan. Ayo ajak dia, cari trik, habiskan waktu untuk memikirkan kemudian kayak mana ceritanya mama ini bisa lembut nantinya. Seperti itu. Jangan putus asa, tinggal menunggu mayatnya aja mau disolati, jangan. Jangan, usahakan.
ajak beliau bercanda. Atau minta beliau nasihati. Mah, nasihatin aku. Kayak mana Yesus itu menurut mama? Coba ajarin aku. Kayak mana bisa? Ya mama menuhankan Yesus itu apa? Inti ajarannya dan sumbernya di mana? Ajarin dong, Ma. Aku tidak mau pisah sama mama. Aku ingin mendengarkan kebenaran itu dari mama. Ajak diskusi baik-baik. Jangan dijauhi. Hanya gara-gara menolak sekali. Jangan. Kita ditolak itu wajar. Karena dia punya hak untuk punya akidah. Tapi kita juga punya hak sebagai anak untuk mencari jalan gimana mama bisa selamat. Seperti itu, Bang. Begini, Bang. Iya. Sekarang kan dia udah nikah. Dia sudah pindah agama itu, dia udah nikah sama orang. Tuh. Terus dia mendalami Islam waktu dia masih di Muslim. Dia sering sholat 5 waktu, Bang. Gitu. Terus pas saya ketemu sama ibu, dia udah masuk Kristen. Dia bilang, ibu so nikah. Oh iya, baguslah kalau so nikah. Terus agamanya gimana, Ma? Mama so balik ulang mama pi agama katanya. Kenapa so balik di agama sih? Nah, saya ceramah-ceramah cuman malahan itu yang dibilang. Gitu. Malahan itu kan waktu saya masih SMP kalau nggak salah. Tapi saya sudah mengenal tentang agama Islam. Saya sudah mendalami. Gitu. Sempat orang diajak, tapi ya orang kan bersaudara 3, yang dua sempat diajak. Jadi yang 2 adik saya Kristen, jadi kurang saya sendiri yang Muslim, gitu. Jadi keluarga sebelah bapak itu Muslim semua, sebelah mama Kristen semua. Oh iya, gitu. Memang keadaannya sulit. Tapi minimal dengan adik dua ini bisa nggak diskusi pelan-pelan? Kalau adik itu insya Allah saya bisa jamin saya bisa tarik ulang. Tapi mereka udah nikah sama pasangannya Kristen semua gitu. Ya udah dibuka aja diskusinya pelan-pelan. Itu Bang. Cuma ingin bertanya itu Bang. Oke, sip. Minal aidin wal faizin, Bang. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Tetap istiqomah ya, Bang. Jangan sampai justru abang nanti yang jatuh juga. Saya biar dipancing dengan apa, Bang? Nggak bisa ninggalin ini, Bang. Alhamdulillah. Masya Allah. Udah pernah, Bang, dipancing, diajak masuk ke Kristen. Dipancing sama, kan saya belum nikah sampai sekarang. Iya. Dia bilang mau dinikahin sama cewek cantik, Bang. Tahu Jokang, orang-orang itulah. Iya. Itu kan cantik-cantik gitu. Iya. Jadi saya diajak, baru saya bilang kalau saya mau dikawinin sama ini cewek ini, saya mau, tapi yang si cewek ini ikut saya nggak mau ikut dia gitu. Ya, Masya Allah. Wajar lah mereka cantik juga, Bang. Makanannya kita lihat Iya. suplainya itu, wow. Makanan yang berminyak, Bang. Oh, semua bisa dimakan ya. Tapi ibu saya itu, Bang, masih taat ke agama Islam. Bahkan dia sudah nggak pernah makan yang namanya itu B2 atau anjing, nggak pernah. Katanya jijik. Terus kalau saya nggak sholat sering diingatin, Bang. Sholat. Oh iya gitu. Itu kesempatan sebenarnya. Cuman itu yang saya. Tapi itu ibu sekarang saya, Bang, taat beribadah tiap minggu, Bang. Jadi saya susah mau ceramain dia, Bang. Ya justru bagus itu. Ya, saya ini sudah lama, saya udah puluhan tahun berkecimpung dunia seperti ini. Lebih mudah kita memasuki orang yang taat ibadah di gereja daripada orang yang tidak taat. Kalau saya disuruh milih, saya lebih suka berdiskusi dengan mereka yang taat ibadah di gereja daripada yang tidak. Kalau yang tidak itu ngeyelnya minta ampun. Tapi kalau dia yang suka beribadah, ketika kita berdiskusi, poin-poin hasil ceramah atau khotbah di gereja itu yang akan disuguhkan ke kita. Nah, kita punya kesempatan untuk menggulung materi-materi itu. Tapi kalau dia yang tidak pernah ke gereja, yang baca Bible sekali 5 tahun, kayak Pesi Ferdinand ini, itu lebih berat kita hadapi. Kenapa? Ngeyelnya, akal-akalannya, modal imani aja. Terus congornya lebih panjang daripada nonotnya. Susah kita tundukkan. Tapi kalau orang yang rajin ke gereja, dari hasil pendalaman materi gereja, itulah kemudian kita gunakan sebagai alat untuk masuk. Tidak bisa. Di dalam Bible, di mana itu? Di dalam kitab Yohanes, nomor sekian, kita hantam di situ. Tapi kalau orang yang cuma ngeyel imani saja, itu yang susah. Kayak Ferdinand ini,
kepala caca yang botak. Ilmu nggak ada. Makanya dia masih ngumpet sampai sekarang. Gitu bang. Jangan putus asa. Ketika mama rajin ke gereja itu peluang besar untuk mengajak beliau ya ke Islam. Nah, ini kan Anda cerita curhat terkait dengan ibu ya. Karena di Islam itu la ikraha fiddin, tidak boleh. Tapi kalau ada keadaan di mana rumah tangga ini ada posisi anak, ibu beda akidah, ya mari buka dialog. Gitu, saudaraku. Yang sabar, tetap istiqomah. Yang terpenting pesan saya, belajar, dalami Al-Quran. Dalami Al-Quran, sekali-kali pelajari Bible. Karena ya medan dakwah saudara itu berat. Adik, kakak, orang tua, itu berat itu. Kalau ada apa-apa silakan nanti naik lagi di Komal. Perkembangannya gimana dan seterusnya. Atau kalau saudaranya mau berdialog silakan ke Komal Islam. Atau ibunya mau berdialog silakan. Atau pendetanya sekalian seret ke sini. Kok seret pula ajak ke sini. Gitu bang. Siap bang, terima kasih banyak bang. Iya. Ya saya juga itu suka sekali bisa ceramah tentang agama begitu. Tapi ilmu saya baru belum sampai di situ. Saya sering-sering dengar dialog Bang Juma. Hampir setiap malam sampai sahur, sampai ketiduran malah. Alhamdulillah ilmunya bertambah-tambah sedikit. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke teman-teman, setelah ini saya pamit 10 menit ya kurang lebih. Mau ibadah sebentar ya. Ya, makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Makasih Bang Hos udah naikin Bang Hos. Siap. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Oten bisa dinaikkan deh kalau ada. Siap. Ya, silakan sholat dulu Kanda. Nanti saya urus. Baik. Makasih ya teman-teman, Bang Blender, alumni, Bang Palopo, Dinda Fandi dan yang ada di bawah. Kita ibadah dulu. Silakan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tugas Bang Blender ini. Silakan Bang Blender. Ini kalian Bang Blender ini kalau untuk mencek leher dari bawah naik ke atas. Silakan Bang Blender. Dari tadi diharapkan Oten nggak naik. Oten, kami di sini lagi hari baik, bulan Syawal, lagi hari kemenangan. Bawaannya mau santun aja. Hah? Habis marah-marah memaaf-maafkan. Kami lagi baik hati. Ayo diskusi. Cobalah. Nggak berani kalian naik. Coba. Ayo diskusi. Kalau kalian marah-marah, kami menerima marah kalian. Kami maafkan marah kalian. Kan enak kan? Lagi bulan Syawal ini. Lebih dari sini, kena cekek lah kalau dari sini. Ini lagi bulan Syawal. Ayo diskusi yo. Berani ya. Nah ini lagi bulan baik. Kami lagi diskusi sambil makan kue, lagi pegang-pegang. Tapi kalau udah lewat bulan Syawal, congor kau cakap, ku banti kau, suka hati kau cakap, matilah dia kalau gitu, mati. Ayo, nyanyi. Jangan kalian pikir itu main-main. Ayo, siapa yang bisa menjawab apa sebab timun itu bisa menguning dan mengkerut? Ayo, dapat hadiah. Ayo, tapi harus jawab dengan tepat ya. Jawab dengan tepat. Dilarang sangat kotor. Silakan. Ayo. Jawab dengan tepat. Dilarang sangat kotor. Ya. Ayo, dapat hadiah. Ya, ini ada Tom di bawah. Tom siapa namanya ya? Tom Chris Lai. Silakan kalau Kristen di typing dulu ya di bawah. Untuk teman-teman Kristen kalau bisa typing dulu supaya kita naikkan. Silakan. Pandi. Gimana? Ya. Izin sambil nunggu Oten naik. Ini mau promosi dulu, boleh nggak? Silakan. Ya, ini ada produk terbaru dari PT Firman Menjadi Daging ya, untuk alternatif kalung saudara-saudara kita. Nah, ini ada kalung ikan goreng. Nah, siapa bisa jadi alternatif daripada pakaian lama. Nah, ini kalau ikan goreng bisa dipesan, lihat di PP ya. Kaleng ikan goreng. Ikan goreng kaleng ya? Ini Tom Chris Lai, Kristen atau Muslim, brother? Kristen. Selamat sore. Oh iya, selamat sore. Shalom. Selamat sore, Tom. Ya. Sehat hari ini? Sehat.
Sehat. Batin ya semuanya. Sama-sama. Ya, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Silakan Tom Chris. Mungkin judulnya saya ada sebentar Bang ya. Pandi, saya ada judul bagus. Mungkin bisa dibahas Bang ini, akal dan iman. Oke. Halo. Ya. Ya, silakan. Saya tadi berdasarkan kesaksian saudara tadi ya yang apa namanya mamanya masih Kristen dan adik-adiknya mungkin saya tidak lengkap tadi, tapi saya mau menanggapi hal itu. Mungkin banyak yang tidak tahu, banyak yang tidak tahu dan tidak mengerti, bahkan dari kalangan Kristen sendiri pun itu kontroversi dan paham itu tidak diterima, dan hanya sedikit kecil saja aliran yang memahami hal itu, bahwa untuk menjadi Kristen, untuk mengikuti Yesus itu bukan kehendak saya sendiri. Bukan. Ada yang bilang bahwa kamu harus percaya Yesus supaya selamat. Jadi seolah-olah saya harus memilih dulu untuk menjadi Kristen atau supaya saya bisa selamat. Tidak seperti itu. Jadi di Alkitab jelas dikatakan bahwa semua manusia sudah mati dalam dosanya. Terbukti bahwa tidak ada seorang pun yang bisa tidak berdosa. Semua pasti melakukan dosa, dan itu akibatnya adalah maut, seperti itu. Dan semua orang mati rohani akibat hal itu, yaitu tidak bisa mencari Tuhan lagi. Jadi kalau ada yang bisa percaya kepada Yesus, itu karena Tuhan sendiri yang memilih dari antara orang yang sudah akan binasa itu, yang sudah akan menuju ke neraka, memilih dari antaranya untuk diselamatkan. Nah, siapa-siapa yang dipilih, itu yang aliran kami percaya, siapa-siapa yang dipilih, mereka adalah orang-orang yang bisa percaya kepada Yesus, seperti itu. Jadi saya tidak bisa membujuk orang non-Kristen untuk ayo masuk Kristen supaya selamat, ayo masuk Kristen supaya kamu diberkati hidupnya. Ada banyak pendeta-pendeta yang seperti itu kan, ada banyak. Itu kesalahan, salah sepertinya. Dan akibatnya ada orang masuk Kristen karena berharap dia sembuh, dapat mujizat. Ada orang masuk Kristen karena dia berharap ekonominya berubah. Itu salah sama sekali. Penginjilan banyak salah. Penginjilan itu adalah kami menemukan orang-orang yang sudah dipilih Tuhan sejak kekekalan, dipilih Tuhan sebelum dunia dijadikan, untuk diselamatkan dari antara orang, dari semua yang akan binasa, seperti itu. Gambarannya sudah ada di zaman Nuh, walaupun berbeda di Al-Quran. Gambarannya di Alkitab sudah ada di zaman Nuh, bahwa semua bumi itu terendam air. Tidak ada kehidupan lagi selain yang dipilih masuk ke dalam bahtera. Itu gambarannya. Jadi di akhir zaman nanti seperti itu juga. Semua yang dipilih Tuhan dari antara manusia di muka bumi ini, itulah yang selamat. Dan tanda-tanda mereka adalah tentu saja yang percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat. Begitu seharusnya yang ada di Alkitab. Bahkan aliran-aliran Kristen yang banyak di dunia ini pun tidak mengerti hal itu, seperti itu. Dan saya bersyukur saya mengerti hal itu, dan itulah misi saya untuk memberitakan itu. Yesus pernah bilang, dan Yesus pun sudah sampaikan hal ini. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, ya, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, kata Yesus, kalau Bapa tidak menariknya, kalau dia tidak ditarik oleh Bapa. Tahu itu di Yohanes ayat 6, ayat 65. Dan Yohanes 6 ayat 66, itu 666 ya bunyinya. Di situ dikatakan sejak Yesus mengatakan hal itu, banyak murid-muridnya yang meninggalkan dia. Banyak yang murtad. Itu artinya penampian ya. Yesus bilang ini banyak yang ikut saya hanya karena mungkin mujizat yang saya buat, karena saya baru kasih mereka makan kenyang. Tapi itu bukan tujuan, itu bukan mereka bukan orang-orang dipilih seperti itu. Yesus juga sering bilang ada banyak lalang di antara gandum. Lalang-lalang ini, rumput-rumput ini mirip gandum, tapi mereka rumput adalah rumput. Mereka hanya dibuang Bang Tom, kok terlalu banyak saya tidak dapat poinnya di sini. Tadi
ke poinnya saja. Silakan Bang Blender. Oke, poinnya tidak ada seorang pun yang bisa percaya Yesus kalau Yesus sendiri tidak buat dia percaya. Jadi saya tidak bisa memilih, atau kamu tidak bisa memilih percaya Yesus. Siapapun tidak bisa memilih, saya mau percaya Yesus supaya saya selamat. Tidak bisa. Jadi menurut Bang Tom, Yesus memilih Bang Tom supaya Bang Tom selamat, begitu. Betul, tanpa syarat ya. Dipilih tanpa syarat, Tidak melihat saya akan berbuat baik, saya akan melihat dia melihat saya Sesuai dengan Yohanes 14 nomor 6 ya, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus, begitu ya? Itu Beda. general, itu umum sekali, beda. Yesus bilang bahwa di Yohanes 6 ayat 6, 5, Yohanes 6:65 ya. Oke, Yohanes udah, pasal 6 Bang Tom, 65 saya sudah dapat itu tidak ada seorang pun tidak ada seorang pun dapat datang kepada Yesus. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Yesus kalau Bapa tidak menariknya. Jadi udah. Saya harus dihidupkan kembali, saya harus ditarik dulu. Poinnya sudah dapat Bang Tom, bahwa Iya, semua dari Bapa. Itu seperti ada mayat di laut, itu ditarik, dihidupkan kembali. Itu ada seperti ada mayat di lubang buaya, lubang buaya diangkat, dihidupkan kembali. Seperti itu konsep Kristen. Jadi poinnya bukan seperti yang orang Kristen percaya. Orang Kristen lain percaya bahwa mereka itu tenggelam di laut dan ketika dikasih dikasih tali, mereka harus mengambil tali itu. Itu salah. Itu tidak seperti itu. Kami semua mati, mayat diangkat dan dihidupkan kembali supaya bisa percaya Yesus. Itu kekristenan yang benar. Poinnya adalah itu dari Bapak, semua dari Bapak ya. Bapak yang memilih kalian, bukan Yesus yang memilih kalian. Yesus itu nggak bisa dipisahkan dari Bapa. Oke, Bang Blender, silakan Bang Blender. Ya, Yesus tidak bisa dipisahkan oleh Bapa. Aku dan Bapa adalah satu ya. Ya, boleh begitu walaupun sering dipelintir juga. Memang begitu. Kok sering dipelintir sih? Kenapa kok boleh begitu? Iya, itu kan aku dan Bapa adalah satu. Benar nggak? Coba. Aku dan Bapa artinya ketika Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus. Ya. Tidak terpisahkan. Betul. Betul. Baik. Paham tunggal nggak? Tunggal ya. Tidak. Tunggal dulu. Baik. Tidak terpisahkan. Jadi yang disalib itu Bapa. Bapak nggak disalib, Bapak meninggal. Salib kok gimana? Tapi tadi aku dan Bapak adalah satu. Inilah ya, kalian tidak bisa paham Tritunggal. Kalau kamu tidak dipilih Yesus untuk paham, kalau kamu tidak ditarik dari laut, dari lubang buaya sebagai mayat dihidupkan kembali, kamu nggak akan bisa paham apapun. Siapa yang masuk ke lubang buaya? Itu contoh supaya otaknya nyambung. Tritunggal enggak, maksudnya gini. Cerdas, tapi aku dan Bapak adalah satu. Oke, baik. Aku dan Bapak adalah satu. Ketika kau melihat aku, kau melihat Bapa, benar ya? Iya, ingat tiga pribadi berbeda, berbeda, tetapi hakikat satu. Jangan lupa Tritunggal, paham itu dulu. Ayolah, tiga pribadi satu. Saya ikutin. Tiga pribadi, hakikatnya satu. Aku dan Bapa adalah satu. Tiga pribadi berbeda ya. Tiga pribadi berbeda. Loh, kalau tiga pribadi berbeda berarti tiga Tuhan. Tidak. Hah? Enggak. Tidak, ayolah. Tapi oke, baik. Baik, oke, saya ikutin. Untuk mengerti ini pun butuh kasih karunia Bapa ya. Oke, ku ikutin. Ku panggil kasih karunia nih. Kasih karunia, kau dekatkan kasih karunia kau terhadap Blender nih. Tenang, udah aku panggil dia slow. Oke. Sampai nonot kisut pun nggak akan bisa kalau kasih karunia. Apa hubungan dengan nonot kisut? Ini kasih karunia aku panggil nih. Iya, oke, Roh Kudus, kasih karunia, datangkan kau ke Blender. Dah, sekarang ku tanya. Aku dan Bapa adalah satu. Ya. Ketika kau melihat Bapa, kau melihat aku. Ya, benar? Iya, betul. Oke, baik. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi yang disunat itu Bapa? Bukan lah, itu Yesus. Aduh, mati kita. Jadi mana yang sekarang? Pertanyaan lucu. Itu ada ratusan orang dengar. Jangan memalukan pertanyaannya lah ya. Yesus adalah Yesus. Yesus tapi tadi jadi terpisah dong kalau gitu. Yesus itu adalah manusia ilahi, oke? Manusia ilahi, oke. Ketika dia lapar dia manusia, ketika dia mati dia itu manusianya.
tapi ilahinya melekat di situ, nggak bisa dipisah. Baik, tapi nggak bisa dipisahkan. Itulah Nggak bisa mukjizat dipisahkan. yang kalian tidak bisa pahami seperti itu. Iya, nggak bisa dipisahkan. Oke, baik. Sekarang gini aja. bisa Kalau dipisahkan. memang Anda sangat mengenal dengan Tuhan Anda, ya Anda sangat mengenal. Pasti Benar, dekat. Anda sangat dekat. Saya dipilih, saya dibuat mengerti Allah saya. Oke, Anda dekat dengan Tuhan Anda. Ya, silakan pelita. Baik. Kita uji ya kedekatan Anda ya. Kita uji. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Benar? Benar. Oke, dikorelasi kepada Yohanes 1:14. Firman telah menjadi manusia. Benar ya? Ya, Ya, berarti manusia nih ya. ya. Oke, pertanyaannya, berapakah nomor kaki Yesus? Untuk apa menanya hal itu? Nah, berarti Anda nggak kenal dan tidak dekat, nggak bisa sembarang dong ngomong kayak gitu, nggak aja. Ini kaki Muhammad ada nomornya. Ada di museum ada. Oh, Ada sejarahnya. Benjamin. Ya, aku siapa yang jamin lo itu sejarahnya ada di museum lo tercatat. Kaki Nabi Muhammad ada. Tapi nggak ada pentingnya juga kan? Nah, bukan begini. Artinya kalau Anda mau bertanya tentang kaki, saya nggak berani menjawab kedekatan saya tentang Nabi Muhammad. Nggak berani saya mengatakan gitu. Tapi kan Anda tadi dekat dengan Yesus, mengenal, sangat mengenal dengan Yesus. Ketika kita dekat dan mengenal seseorang, manusia, pastilah kita tahu berapa nomor kakinya. Tidak perlu. Oke, itu saja yang mau saya sampaikan. Saya undur diri. Ya, kemana? Kemana? Menebarkan Nomor kakinya berapa? Tolong. Nomor kaki. Injil itu kekuatan Tuhan. Ketika saya tidak menyuarakannya, orang-orang yang sudah dipilih akan merespon. Aku mau beli sepatunya. Aku mau beli sepatunya nih. Enggak, ini mau beli sepatu. Raya beli sepatunya berapa nomor kakinya? Lain, lebih orang hanya bisa mendengar kabar baik ini. Injil itu kabar baik. Kalau kamu bisa merespon Yesus, itu artinya kamu dipilih untuk diselamatkan. Seperti itu. Ingat Nabi Nuh? Nabi Nuh itu bukan karena soleh dia dipilih. Dia dipilih dulu. Kami dan menolak dibuat menyembah soleh. manusia, Bang. Kami menolak Nggak menyembah masalah, manusia. nggak apa-apa. Dulu zaman Nuh juga begitu. Orang-orang nggak mau menolak, tapi tenggelam akhirnya kan. Mati. Aduh. Mereka nggak percaya Allah dulu. Jadi begitu. Jadi kalau Jadi yang mau kemana? Anda mau kemana nih? yang merasa takut itu berarti kemungkinan besar dia di. Tunggu dulu. Mau kemana? Aku ini masih ada uang THR. Aku mau beli sepatu. Berapa nomor kakinya? Saya tidak buang waktu untuk hal yang tidak perlu. Saya tidak membuang mutiara kepada anjing dan babi seperti Alkitab. Aduh. Kenapa emosi Anda? Kenapa? Kenapa emosi? Kenapa marah? Inilah kami. Mencela-mencela. Dan maafkan aja saudara-saudara Kristen yang lain yang jawabnya mencela-mencela, itu kasihan sekali ya, memalukan. Jadi ini kebenaran yang sejati. Ya, Kristen-Kristen yang mungkin kalian merasakan. Oh, Kristen lain yang menjawab mencela-mencela. Iya. Iya, aduh mak, bawa. Anda Kristen sekarang, Anda Kristen. Ya tentu. Anda mengatakan Kristen-Kristen lain menjawab dengan mencela-mencela. Aduh mak, gimana ini? Iya, mati kita santai itu ya. Oke. Yang jelas ada 800 orang sudah mendengar kabar baik di sini tuh. Kalau kalian nomor kakinya berapa? Bisa merespon, Nomor kakinya berapa? Selamatan sudah ada di hadapan kalian, sudah Aku mau ditawar beli sepatunya. seperti nomor kaki. keselamatan yang ditolak oleh orang-orang di zaman Sebentar, Bang Tom. Saya ini agak terusik ketika Anda mengatakan teman-teman Kristen yang menjawab mencela-mencela. Mudah-mudahan Anda di sini tidak mencela-mencela loh. Iya, Boleh saya tanya Anda? Boleh saya tanya Anda? Saya sudah jelas tadi kan jawab. Baik. Bapak tahu yang Baik. saya sampaikan, sudah copy yang saya sampaikan. Tidak Boleh ada yang bisa datang kepada Yesus. Tidak ada yang bisa datang kepada Yesus kalau Yesus sendiri tidak pilih dia, Pak. Jadi Dan Tuhan orang Anda Kristen tidak, orang Tuhan Kristen Anda tidak bisa milih-milih masuk orang. neraka. Tuhan Anda Kenapa? milih-milih. Itu hak, itu dia kebenaran. Waduh. Parah. Tunggu, Bang Tom. Pak, semua manusia sudah harusnya ke neraka, Pak. Kata Semua siapa? manusia seharusnya sudah ke neraka. Kata siapa? Alkitab.
Semua sudah Di mana mati. itu? Di mana itu? Waduh, kenapa harus ditanya? Bapak kan sudah main-main dengan Alkitab kami. Bukan, kamu yang membawa narasi bahwa semua orang sudah masuk neraka. Di mana itu tertulis? Semua sudah, Pak. Semua Iya, di sudah. mana? Di mana tertulis? Kalaupun ada yang selamat, itu karena sudah dipilih. Begitu ya. Di mana? Di mana tertulisnya? Di mana? Saya mau buka ini nih. Ada Bible di sini di muka saya ini. Di mana? Mau tahu? Ya iya dong. Masa enggak sih? Bang Blender, kalau Nike 45, kalau Adidas 44. 45 ya? Iya, kemarin ada teman-teman Kristen, aku bertanya, teman-teman Kristen menjawab. Ada yang mengatakan 42, ada yang mengatakan 35. Berarti sebelah kanan 42, sebelah kiri 35. Nah, itu dia aja, Pak. Keren kan? Efesus pasal 2 ayat 1 silakan, Pak. Pasal berapa? Pasal berapa? Efesus pasal 2 ayat 1. Efesus Apa di situ pasal katanya? 2 ayat 1. Apa di Kamu situ? dahulu sudah mati oleh pelanggaran-pelanggaranmu, kamu dahulu mati. Mana nerakanya di situ? Mana nerakanya, Tom? Nggak ada. Mati itu maut, Pak. Sudah itu maut, sudah. Ya ilah. Mati kok ya iya. Aduh. Sudah cukup lah, Pak ya. Penting Bapak paham. Tunggu. Ya, Kamu ini, saja. enggak gini, kamu ini jangan saya tidak mau buang membuat waktu, Pak. narasi yang bisa menjadi sesat orang gitu loh. Tidak sesat. Itu kalau orang yang sudah dipilih, mereka akan mengerti itu. Akan langsung mengerti. Karena itu pekerjaan Roh Kudus, Pak. Kalau Bapak nggak ngerti sampai nonot kisut pun, Bapak nggak akan bisa ngerti. Oke. Sekarang saya tanya, mudah-mudahan kamu tidak menyesatkan. Yesus datang ke dunia sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Sebagai Tuhan dan manusia. Aduh, mati kita, Bang Blender. Dia tidak baca Yohanes 2. Aduh. Di 2 Yohanes 1 ayat 7, yang tidak mengakui Yesus datang ke dunia sebagai manusia adalah penyesat. Macam mana kau itu? Nggak ada masalah dengan ayat itu, Pak. Loh, kamu tadi bilang Tuhan. Apa itu? Nggak ada masalah. Dia manusia. Bukan Tuhan. Pak, ada orang loh yang nggak percaya Yesus itu Tunggu manusia. dulu. Menurut Yesus Kan itu Bapak Tuhan nggak atau manusia? begini, sebenarnya ayat itu untuk kalian. Kalian Kok kan nggak kalian? percaya. Dengar dulu, Pak. Nonot. Bapak kan nggak percaya. Bapak kan nggak percaya. Bapak nggak percaya. Pakai nonot. Nonot siapa ini? Gini, nonot kerut, Tom. Gini loh. Di ayat itu jelas dikatakan 2 Yohanes 1:7. Banyak penyesat yang muncul dan pergi ke seluruh dunia. Yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia adalah penyesat dan antikristus. Pertanyaannya kepada Anda, Yesus datang ke dunia sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Sebagai Tuhan dan manusia, Pak. Mana? Aduh, mati kita itu tidak ada di situ. Ratusan orang yang lain, tolong perhatikan ini ya. Justru ini ayat untuk kalian. Kalian nggak percaya ada Tuhan yang menjadi manusia. Itu maksudnya ayat ini untuk kalian. Celakalah kamu ketika kamu nggak percaya bahwa Tuhan bisa menjelma menjadi manusia. Tunggu ya, kita buka ayatnya ya. Kita buka ayatnya untuk ya. kamu loh. Iya, mau ayat yang mana lagi yang yang Tuhan disalibkan? Ayo Bukan yang tadi aja, 2 Yohanes. Cari. 2 Yohanes 1:7 ya. Menyalibkan Tuhan kita itu Tuhan disalib. Bukan, saya nggak ke situ. Itu justru bukti bahwa dia Tuhan dan manusia. Tuhan dan manusia? Iya, dia tuh Tuhan yang mengambil hakikat manusia, menambahkan dalam dirinya. Jadi Tuhanmu manusia? Iya, kamu nggak dipilih, bagaimana mau tertulis? Saya nggak tanya dipilah. Jadi Tuhanmu manusia? Jangan iri lah kalau Bapak belum dipilih, makanya tobat dulu. Enggak, saya nanya dulu, Tom. Iya. Tuhanmu manusia? Iya, betul. Astagfirullah, manusia mati. Dia beriman. Manusia Tuhan lo. Manusia ilahi, manusia. Jadi makanya berapa nomor kakinya? Oke, sudah ya. Ada lagi yang esensi pertanyaannya? Nomor kakinya berapa? Kalau ada ayat yang bilang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, itu kamu.
Tidak percaya Tuhan dan Iya, mana buktinya? ayat itu. Mana buktinya? Begitu. Kenapa kalian Buktinya pakai mana? ayat itu justru bumerang untuk kalian? Buktinya mana? Dan ketika Yesus dikatakan menyalibkan Tuhan kita, itu kenapa Oke, baik. manusia Dengar Tuhan. cerita baik-baik ini, Tom. Tanpa adanya penyalipan, maka tidak ada Yesus. Benar? Tanpa adanya menyalibkan maka tidak akan ada Yesus. Maksudnya apa itu? Ya. Sebelum disalib, siapa Tuhan Anda? Sebelum disalib siapa? Dari tentara Romawi sebesar 30 keping. Sementara orang yang menerima suap menurut Amsal 17:23 adalah orang yang terkutuk. Maka muncul pertanyaan. Seketika kemudian saudara mengatakan Ulangan 21:22 tidak cocok dengan Yesus, saya setuju. Saya setuju dengan Abang. Nah, sekarang kita masuk ke 23-nya. Maka jangan mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Nah, orang yang digantung terkutuk oleh Allah ini cocok untuk Yesus atau untuk Yudas?